Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ance Kornia dengan NPM 2021020021 dari kelas C, Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Herpinyoki Pradikta MHI. Tugasnya yaitu mempresentasikan materi yang berjudul Substansi Hukum Islam. Langsung saja kepada materinya. Yang pertama yaitu makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak yang hanya mengandung unsur-unsur tertentu untuk memahami unsur-unsur pokok untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dengan golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak tercampur kepada hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebutkan dalam ilmu matik atau logika sebagai jami atau memuat dan mani sebagai atau menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari dua jenis yang terdekat, genus proximum dan perbedaan spesifik atau differentia specifica. Jenis atau genus adalah setiap pengertian yang hanya menggantikan dari pihak sesuatu. Artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Perbedaan spesifik, differentia specifica, ialah pengertian yang membedakan golongan atau spesies dari jenis genusnya. Misalnya, berkat budi membedakan manusia atau spesies dari hewan atau genus. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari tiga kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkas, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas atau mada, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, dan fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah asy-tasyrih. Selanjutnya yang ketiga, faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Yang pertama yaitu wacana atau argumentasi, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang menggandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris atau pembincangan dengan menutup mata. Yang kedua, segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidaknya permasalahan, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itu yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh pengetahuan dijamah oleh filsafat, karena inilah universalisme filsafat. Yang ketiga, sistematis. Artinya perbincangan mengenai segala sesuatu yang dilakukan secara teratur
mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepatnya tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Yang keempat, radikal. Artinya sampai ke akar-akarnya, sampai ada konsekuensinya yang terakhir. Radix artinya akar, yang juga disebut arches sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati atau philosophical belief. Yang kelima, hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi, filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi membicarakan makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan dari ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal yang dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kompleksi pemikiran dan sistem yang sistematis, logis, dan radikal. Segala hal yang dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal-hal yang berikut. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. Yang keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam, sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Yang ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun subjektif. Berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Dan yang terakhir, berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan asli hasil pemikiran manusia. Tesis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian saya mengenai substansi hukum Islam. Mungkin masih banyak materinya yang tidak sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.